Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita berjumpa kembali pada hari ini. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Mari teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya mengabsen dulu ya. Nur Fadila? Hadir, Bu. Oke, Reka? Hadir, Bu. Baik anak-anakku, terima kasih atas kehadiran kalian pada pertemuan kita kali ini. Ibu ingin menyampaikan ke kalian, ya, gimana kabarnya? Baik-baik saja? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Ya, mudah-mudahan Sehat. di masa pandemi ini, ya, kita tetap semangat, ya, walaupun situasi seperti ini, kita tetap semangat, kita menjaga kesehatan kita, menjaga imun kita supaya tetap stabil, sehingga kita bisa terhindar dari virus tersebut, ya. Jadi kita melindungi dan menyayangi keluarga kita yang ada di sini. Oke, baik anak-anak sekalian, mungkin sebelum saya masuk dalam kegiatan ini, kalian masih materi apa sebelumnya yang saya pernah sampaikan, materi yang tentang baca lajur, pertama, masih ingat siapa? Ada? Saya, Bu. Oh iya, Jadi materi yang lalu membahas tentang bagaimana memilih dan mengkategorikan akun-akun real seperti kelompok aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva lain-lain, utang jangka pendek, utang jangka panjang, serta modal ke dalam kolom neraca dan akun-akun nominal seperti pendapatan jasa, pendapatan komisi, beban seperti beban sewa, beban asuransi, beban penyusutan, aktiva tetap, dan beban lainnya ke dalam kolom laba rugi. Ya, itu materi yang sebelumnya saya sudah sampaikan. Jadi untuk mereview kembali, kalian mengingat seperti yang tadi disampaikan oleh Rizky. Baik anak-anakku, sebelum saya mulai, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi ini ya, tujuan pertemuan kita kali ini, tujuan pembelajarannya, kita masuk di indikator pencapaian kompetensi, itu menyusun prosedur penyusunan neraca lajur pada perusahaan jasa, kemudian menampilkan hasil penyusunan neraca lajur pada perusahaan jasa. Itu kalau dari segi pengetahuannya. Kalau dari keterampilan, membuat penyusunan neraca lajur pada perusahaan jasa, dan berikutnya menyajikan tampilan hasil penyusunan neraca. Nah, tujuan yang kalian capai ini ada 4 poin. Ini yang pertama, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menyusun neraca lajur pada perusahaan jasa dengan tepat, ya. Nah, ini melalui video pembelajaran tutorial, ya. Peserta didik mampu menyiapkan hasil penyusunan neraca lajur dengan menggunakan aplikasi Excel dengan tepat. Menurut kalian, bagaimana langkah-langkah dalam menyusun neraca lajur 10 kolom? Siapa yang bisa menjawab? Ibu. Ya, silakan. Jadi langkah-langkah menyusun neraca lajur itu ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, mengisi kolom neraca saldo menurut saldo terakhir setiap akun yang ada di neraca saldo. Yang kedua, mengisi kolom penyesuaian berdasarkan ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu jumlah angka nominal yang ada dalam kolom neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaian. Kalau saldonya sama-sama berada di dan posisi ada di debit, maka perusahaan itu laba. Sebaliknya, jika selisih ada di kredit, maka itu rugi. Dan yang ketujuh, menjumlahkan angka-angka
pada kolom neraca. Jika terjadi selisih pada kolom tersebut dan posisi ada di debit, maka perusahaan itu rugi. Sebaliknya, jika selisih ada di kredit, maka itu laba. Dan yang terakhir, posisi angka, selisih, kolom laba rugi, dan kolom neraca harus sama atau seimbang. Atau yang biasa kita sebut dengan balance. Itu menurut saya, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Itu menurut pendapat Nur Fadilah ya. Ya, saya lanjut lagi. Ini, nah ini ada langkah-langkahnya. Kalian nanti akan pelajari ya. Ada video tutorialnya juga. Nah, saya akan menggambarkan sedikit tentang neraca lajur. Kemudian ini penyusunan neraca lajur seperti ini ya. Kalian sudah mendiskusikan tadi tema yang saya sampaikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Neraca lajur tersebut mengalami kegentingan, atau lebih simpelnya, kita bisa lihat dari kolom laba rugi posisi kredit. Jadi, seperti itu cara mengetahui neraca lajur tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Sudah Ibu, udah nggak ada yang ditanyakan. Oh, udah jelas ya, udah jelas kalian sudah pelajari. Jadi tadi sudah intinya kalian ikuti langkah-langkah ya, ikuti langkah-langkahnya, sudah nonton videonya, udah bisa, tinggal tadi sudah dikoreksi. Baik, anak-anak sekarang untuk menutup kegiatan kita ya pada hari ini kita melakukan refleksi. Mungkin ada satu yang bisa memberikan saya kesimpulan atau refleksi, silakan. Apa? Saya Bu. Oke, silakan, ayo. Jadi kesimpulannya tadi bagaimana cara menyusun neraca lajur atau yang biasa disebut dengan worksheet dengan mengisi kolom neraca saldo dengan neraca saldo sebelumnya, lalu mengisi kolom jurnal penyesuaian sesuai dengan data penyesuaian, lalu pada neraca saldo setelah penyesuaian diisi dengan pengaruh transaksi pada neraca saldo dan data penyesuaian, lalu pada kolom laba rugi diisi dengan akun-akun nominal, lalu pada kolom neraca diisi dengan akun-akun real. Untuk fungsi dari neraca lajur itu sebagai alat perantara sebelum menyusun laporan keuangan dan agar data transaksi terlihat rapi. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas kesimpulan atau refleksi yang diberikan oleh Nur Fadilah. Jadi saya hanya menambahkan lagi, tadi sudah disampaikan. Jadi intinya itu kita harus lebih teliti dalam menyusun neraca lajur. Karena jika tidak terjadi selisih, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalkan tadi yang saya sampaikan, misalkan tidak terjadi selisih yang tidak sama, mungkin salah satu faktor misalkan salah penempatan angka atau posisi debit dan kredit atau penulisan berikutnya. Mungkin saya akan melakukan post test, silakan nanti ada di Google Classroom, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan, silakan kalian jawab. Hari ini saya ingin menyampaikan kegiatan kita untuk pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya itu saya ada menyampaikan untuk kalian diskusikan ya kembali studi kasus supaya untuk pertemuan berikutnya kalian bisa mempresentasikan kembali ya, itu ada di bahan ajar yang sudah saya share ya. Oke, bagaimana anak-anakku, bisa dipahami yang Ibu sampaikan? Gimana? Jangan ngantuk ya, aduh capek sekali lagi hujan ya tadi. Oke, baik anak-anakku sekalian, terima kasih atas atensi kalian. Tapi sebelum itu mungkin saya minta satu orang memimpin doa, silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas atensi kalian pada hari ini, dan mungkin satu pesan yang Ibu ingin sampaikan, jaga kesehatan kalian dan saya. Oke, baik anak-anak sekalian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.